Halo sobat, hingga hari ini sudah banyak video saya yang secara khusus berbicara tentang sajak-sajak Khairil Anwar palsu. Sekarang, sekalipun masih mengangkat tema sajak-sajak Khairil Anwar palsu, tapi kali ini sangat berbeda dari pembicaraan saya sebelumnya. Sebab yang akan saya bicarakan adalah puisi dhaif dari salah satu karya Khairil Anwar. Nah, kalau Anda mau tahu apa yang saya maksudkan dengan puisi dhaif, silakan tonton terus video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mari, Cong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube yang keren ini. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sahabat sekalian, pernah dengar kata dhaif nggak? Oke, mungkin tidak semuanya paham. Sebab kata-kata ini memang secara khusus digunakan dalam kajian Islam, khususnya dalam ilmu hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskannya dulu secara ringkas. Kata dhaif berasal dari bahasa Arab yang berarti lemah. Dalam konteks kajian Islam, istilah ini terutama digunakan dalam mustalah ahadis atau kajian ilmu hadis untuk menunjukkan derajat sebuah hadis yang kedudukannya tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam. Menurut Syekh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau valid maupun hadis hasan atau baik. Secara umum, sebuah hadis dapat dikategorikan dhaif jika sanadnya terputus atau tidak sampai kepada Rasulullah maupun karena perawinya cacat, misalnya karena perilakunya fasik, pembohong, pelupa, dan sebagainya. Selain ditinjau dari aspek sanad atau periwayatannya, sebuah hadis juga bisa dikategorikan dhaif apabila matan atau redaksinya menyimpang dari redaksi aslinya yang bersumber dari Rasulullah SAW atau yang biasa disebut hadis sahih. Misalnya ada sebuah hadis sahih yang berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu, mungkin karena hadis tersebut dianggap tidak cukup atau seakan-akan hanya berlaku bagi muslim laki-laki saja, lalu ada hadis lain yang redaksinya ditambah dengan kata-kata wal muslimatin, sehingga menjadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Padahal maksud hadis pertama yang derajatnya sahih tadi sudah bersifat holistik. Jadi berlaku bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Meskipun matan hadis kedua ini maknanya benar dan redaksi awalnya bersumber dari hadis sahih, tetapi karena adanya penambahan kata wal muslimatin tadi yang tidak berasal dari Rasulullah, maka derajat hadis ini pun dikategorikan sebagai hadis dhaif oleh para ulama hadis. Oke sahabat, saya yakin Anda pasti sudah paham tentang masalah ini. Sekarang, kenapa sajak bertajuk Aku Berkaca yang jadi judul video ini saya katakan puisi dhaif? Nah, jawabannya, karena teks puisi ini tidak sama dengan teks puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar sendiri sebagai penciptanya. Bahkan judulnya pun berbeda dari teks aslinya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa teks puisi tersebut tidak dikutip langsung dari teks aslinya. Boleh jadi pada mulanya ada seseorang yang mengutip teks aslinya secara salah, lalu kutipan itu dikutip lagi oleh orang lain, dikutip lagi hingga akhirnya menjadi kesalahan kolektif atau kesalahan berjamaah. Namun, sebelum kita membahasnya lebih jauh,
Agar duduk perkaranya menjadi lebih jelas, berikut ini akan saya bacakan dulu selengkapnya sebuah puisi karya Chairil Anwar dengan judul Selamat Tinggal. Teks puisi ini saya kutip dari buku karya Chairil Anwar sendiri dengan judul Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus. Berikut ini puisinya. Selamat tinggal. Perempuan. Nah, di bawah judul ini ada tertulis kata perempuan. Ini bukan bagian dari judul, tetapi biasanya dimaksudkan sebagai tujuan penulisan puisi tersebut. Jadi puisi ini ditujukan untuk perempuan. Titik-titik itu berarti perempuan siapa gitu ya. Oke, saya ulang. Selamat tinggal. Aku berkaca, bukan buat ke pesta. Ini muka penuh luka, siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin lalu? Lagu lain pula menggelepar tengah malam buta. Segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Oke, selanjutnya bandingkanlah larik-larik puisi bertajuk Selamat Tinggal tadi dengan larik-larik puisi dengan judul Aku Berkaca yang menjadi pembahasan kita dalam video ini, yang dibacakan dalam sebuah video baca puisi di kanal YouTube dengan nama Telaum Banua berikut ini. Mari kita cermati. Ini muka penuh luka, siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin lalu? Lagi lain pula menggelepar tengah malam buta. Segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Nah, dari tayangan video tersebut jelaslah bahwa puisi bertajuk Aku Berkaca memiliki beberapa perbedaan dengan puisi Selamat Tinggal karya Chairil Anwar yang asli. Pertama, judul puisi Berkaca diambil dari salah satu larik, yaitu larik pertama puisi Selamat Tinggal. Kemudian yang kedua, larik kedua berbunyi, bukan buat ke pesta yang terdapat dalam puisi Selamat Tinggal, tidak kita temukan lagi dalam teks puisi berjudul Aku Berkaca. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kata lagu dalam puisi Selamat Tinggal telah berubah menjadi lagi dalam puisi Aku Berkaca. Namun begitu, karena puisi Selamat Tinggal karya Chairil Anwar ini terdapat dua versi, yaitu versi naskah asli berupa tulisan tangan Chairil Anwar sendiri, dan yang kedua versi yang sudah diterbitkan dalam buku Kerikil Tajam. Maka kesalahan tersebut bisa berkurang menjadi dua kesalahan saja. Sebab larik berbunyi bukan buat ke pesta yang terdapat dalam versi Kerikil Tajam tidak kita temukan dalam versi naskah aslinya. Alhasil, sekalipun terdapat perbedaan, tapi karena hampir seluruh lariknya maupun diksi-diksi yang digunakan dalam puisi Aku Berkaca ini berasal dari puisi karya Chairil Anwar sendiri, sehingga puisi ini tidak sampai jatuh pada kategori puisi maudhu alias puisi palsu. Karena itulah puisi bertajuk Aku Berkaca ini hanya saya kategorikan sebagai puisi dhaif saja, atau puisi yang lemah menurut periwayatannya. Sayangnya, puisi dhaif ini kini sudah terlanjur beredar luas di dunia maya.
khususnya yang disajikan dalam bentuk video baca puisi maupun musikalisasi puisi, bahkan saya temukan dalam lebih dari 50-an kanal YouTube. Masya Allah. Sebagai buktinya, berikut ini akan saya tayangkan lagi 15 cuplikan video baca puisi bertajuk Aku Berkaca yang semuanya disebutkan karya Chairil Anwar. Namun, karena hanya dimaksudkan untuk bahan pembuktian saja, semua cuplikan video baca puisi ini sudah saya potong hanya sampai pada lirik keduanya yang berbunyi, "Siapa punya?" Sekarang, mari sama-sama kita cermati lagi. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Chairil Anwar. Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Puisi Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Ini muka penuh luka. Siapa punya? Aku berkaca. Karya Chairil Anwar. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Nah, semua cuplikan video tersebut bukan hanya menunjukkan telah terjadinya kecelakaan sejarah sastra Indonesia, tapi sekaligus juga menunjukkan betapa masih rendahnya tingkat literasi bangsa kita sekarang ini. Oleh karena itu, setelah mengetahui kesalahan tersebut, siapapun nanti yang dengan sengaja mengatakan bahwa puisi
dengan judul Aku Berkaca ini sebagai karya Chairil Anwar, maka kepadanya harus dihukumi sebagai pelaku bid'ah dalam sejarah sastra Indonesia. Oke sahabat sekalian, kiranya itu dulu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda agar kelak tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada masa mendatang. Jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya. Salam literasi.